Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu alayka asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa aghnina bil 'ilm wa zaina bil halim wa akhrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalimat yang dimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kan tidak ada kata kalimat alhamdulillah maka kita bingung harus bersyukur dengan kalimat apa, karena tidak ada yang sebanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, semata-mata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Nikmat sehat yang di luar orang sana yang ingin hidupnya cepat sehat, yang lagi sakit. Kita alhamdulillah dikasih sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi melanjutkan daripada pelajaran yang minggu lalu, kita masuk tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan ini sedikit saya agak percepat, mempersingkat karena ini tentang bab tauhid. Bab tauhid ini nggak boleh kita ngajar kalau misalnya dalam artian kita nggak boleh mengajari tentang bab tauhid melainkan orang yang ahlinya, karena di sini saya juga tidak terlalu ahli dalam bidang tauhid, karena untuk menjaga keimanan saya juga. Karena kalau orang yang ngajar tauhid sengaja nggak sengajanya itu dia ngajar salah, bisa menyebabkan kekufuran, apalagi di depan kamera seperti ini, ditonton oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak. Jadi saya insyaallah akan menerangkan yang ada di kitab aja, jadi tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita di sini sebab ada yang mengadakan. Siapa? Ialah Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah yang tidak sama seperti manusia. Jadi ada sosok yang lebih daripada kemampuannya kayak kita. Misalnya adanya meja dari kayu yang bisa bikin meja sampai kayak gitu siapa? Apakah dari kayu tersebut, apakah dari kayu itu yang bikin sendiri? Enggak, tapi manusia. Itu yang pertama. Jadi ada yang menciptakan, ada kotoran hewan maka ada hewannya tersebut. Alhamdulillah, kita bil khusus saya sendiri harus senantiasa bermawas diri, menyadari gerak-gerik kita, perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita di tempat sepi pun, mau di tempat yang pelosok, yang tidak terjangkau internet, yang tidak terjangkau oleh lingkungan sekitar masyarakat, tetap Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya, mengawasi hamba-hambanya, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah makan ataupun minum sama sekali. Kita tidur, Allah Subhanahu wa taala ngeliatin kita lagi tidur. Apakah kita nggak malu kalau misalnya hidup kita diisi bukan dengan penuh dengan ibadah kepada Allah, kan tapi tidur terus. Kan tapi tidur ini bisa menetralisir atau sebagai alat pamungkas kita agar hidup kita nggak, mulut kita nggak kita gunakan untuk yang ngomongin orang. Jadi lebih baik kita tidur. Kita niatin tidur kita ini dalam kitab Risalatul Awanah, Risalatul Mu'awanah itu disebutkan niat-niat. Ada kalanya niat yang sesuatu mubah itu bisa menjadi wajib. Contohnya niat tidur awal waktu biar nanti malam bisa sholat tahajud. Tuh untuk akhirat wasilah. Insyaallah dengan amalan mubah ini nanti bisa mengantarkan kepada pahala yang wajib. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengakui bahwasannya aku ini ciptakan oleh aku sendiri, enggak. Kan tapi aku ini ciptakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi banyak sekarang nih otak manusia, pikiran manusia yang kadang menyeleweng, yang tidak percaya tentang adanya Tuhan. Dia adalah golongan orang-orang ateis yang ditutup akal pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menggunakan akal pikirannya dengan sehat. Padahal Allah banyak di dalam Al-Qur'an menjelaskan afala ta'qilun. Kenapa engkau enggak pikir? Kita dikasih otak untuk berpikir. Berpikir apa? Coba syuf lihat. Lautan yang seluas itu banyak airnya. Airnya dari mana coba? Siapa yang ngisi air laut sebanyak itu? Manusia, coba pikirin. Mukanya sedunia pada beda. Andai ada pelukis yang handal, suruh lukisin coba. Seberapa banyak ia bisa melukiskan wajah manusia? Paling 20 wajah, 21 sampai 25 ke atas mungkin udah sama mukanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia dengan muka wajah yang berbeda-beda, dengan kemampuan, dengan kekurangan yang berbeda-beda. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada siapapun yang bisa menyamainya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang menyamai satu pun. Menyamai Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Tapi banyak orang yang misalnya memikirkan dengan akal yang salah, seperti halnya ia meyakini bahwa Tuhan itu api. Itu biasanya kebiasaan orang-orang yang majusi, penyembah api. Jadi sebelum Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini, ada api yang dibilang api abadi lah. Api abadi. Menganggap api itu sebagai Tuhan karena api ini nggak mati-mati. Tetapi ketika baginda Rasulullah SAW lahir ke dunia, seketika api itu padam, pejam. Maka hilanglah api tersebut. Kemudian orang-orang tersebut berheran, Tuhan kemana nih Tuhannya nih? Tuhannya mati gitu. Jadi kaum majusi penyembah api, waliyadzubillah, ia menyembah api yang sebenarnya itu bukan hal yang layak disembah. Dan juga ada orang yang mengatakan Tuhan itu bahwasannya berupa kayak kita. Berupa itu berwujud kayak manusia lah. Jadi ya mewujudkan sosok manusia itu dibilang Tuhan, kayak dijadiin patung, kayak dijadiin kayu dari batu patung, kemudian malah minta tolong, minta mengharap ke berhala itu patung. Jadi waliyadzubillah, nyembah berhala ini kebiasaan daripada orang musyrikin yang semoga kita terjauhi daripada iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, gunung, pohon, laut, dan lain-lain macam-macam. Nah, kemudian musannif mengatakan dalam kitabnya apa? Jadi mana sih Tuhan yang sebenarnya? Nah, kemudian dijawablah oleh musannif dalam kitabnya, Tuhan ialah yang paling mudah jalannya dan cocok dalam pikiran. Dijawab nih sama musannif, ialah mengikuti keterangan-keterangan agama yang dimuat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka daripadanya itu kita bisa akan dapat suatu pengetahuan tentang keyakinan Tuhan yang sebenarnya. Nah, kemudian dikatakan apa? Dijelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngomong Tuhan, itu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ini ada sifat-sifatnya. Di antaranya yaitu Allah Maha Esa pada zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Allah punya tangan. Tangannya Allah tidak seperti tangan kita. Kita buang itu pikiran-pikiran nyamakan bahwasannya tangannya Allah sama kayak tangan kita. Lah, tangan bisa berarti dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang masuk akal kekuasaan, karena nggak mungkin sosok yang sama. Kayak tadi contohnya, meja dibuat dari kayu. Apakah kayu sendiri
kayu sama kayu bikin meja gitu? Enggak kan? Pasti siapa yang bikin? Manusia yang bikin. Enggak kayu yang bikin, tapi manusia. Jadi yang pertama musannif bilang Allah tuh Maha Esa pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Kemudian yang kedua, kedua Allah itu Maha Kuasa. Jelas, Allah yang mengatur muka bumi ini. Allah yang menguasai alam semesta ini. Mau di bumi, mau di planet Mars, Merkurius, Venus, bumi, dan Jupiter sampai Pluto sekalipun tidak luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah itu Maha mengetahui hamba-hambanya, keinginan hamba-hambanya yang terbaik. Kemudian Allah itu adalah nama Tuhan yang sebenarnya, dibilang dalam musannif, ia tidak berupa patung, berhala, sebagaimana yang dibilang oleh kaum musyrikin yang tadi dijadiin batu atau sosok manusia disandang menjadi Tuhan lah. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Afwan, tadi ayatnya bukan wa huwas samiul alim, tapi wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Nyahnya ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan ia Maha mendengar dan Maha melihat. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diberanakan. Tidak serupa dengan keadaan manusia yang melahirkan, yang beranak. Ini diperjelas oleh Allah yang seperti dianggap oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Asr. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan Allah Subhanahu wa taala ialah ahad, yang satu. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Allah adalah tempat kalian semua bergantung, kita semua manusia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa dapat mengampuni dosa kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan juga tidak beranak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sebaya dengannya. Nah, juga ada yang mengatakan kalau misalnya Tuhan itu letih, Tuhan itu capek. Enggak. Ini dibantah, dijelaskan lagi. Jelas di dalam Al-Qur'an surat Qaf itu, wa laqad khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah jadikan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dan tidaklah menyentuh kami sedikit pun keletihan. Cuma 6 hari doang bikin seluruh alam semesta. Atau bahkan bikin yang lebih besar daripada alam semesta ini. Surga, termasuk surga neraka. Yang lainnya, surga banyak, neraka banyak, diciptain semuanya ini. Langit dan bumi, planet-planet yang lain cuma sekitar 6 hari doang. Dan tidak merasa letih, lelah sekalipun. Coba sekarang, emang ada manusia yang mampu bikin yang seperti ini? Nggak ada satupun yang bisa, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Dan juga Allah nggak perlu makan. Jelasin lagi nih ayatnya, yaitu wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan ia memberi makan dan tidak diberi makan. Jadi kita yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yang disebut namanya rizki. Rizki itu cangkupannya luas, teman-teman. Nggak cuma sekedar uang, makanan, keselamatan, kesehatan. Kita selamat, direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa selamat. Kita hidup sehat, rezeki kita alhamdulillah.
dan lain-lain, masih banyak cangkupan rezeki yang luas. Nih, alis asal Allah Subhanahu wa taala pengen bikin tumbuh sampai ngelewatin mata, itu bisa aja. Tapi dikasih rezeki kita cuma alis segini aja, nggak numbuh panjang, ya segini-gini aja, udah segini, nggak lewatin kemana-mana. Rezeki dari Allah yang kita sendiri nggak minta, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga Allah itu nggak perlu perlindungan siapapun. Ini dijelaskan lagi dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mu'minun ayat 88 sampai 89. A'udzu minasyaitonir rajim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakanlah, di tangan siapakah kekuasaan tiap-tiap sesuatu, sedang ia melindungi siapa? Allah Subhanahu wa taala tentu yang melindungi. Kalau misal Allah minta dilindungi, terus siapa yang melindungi ini gitu? Soalnya kita buat berpikir gitu. Dan tidak ada yang bisa dilindungi dari kemurkaannya. Nggak ada satupun orang yang selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diantaranya banyak orang baik, kan tapi ada suatu orang yang bermaksiat, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen nurunin murkanya, nggak ada satupun yang bisa menghalang murkanya Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Kemudian jika betul kamu mengetahui, mereka akan berkata nih, kepunyaan Allah tiadalah, kalau begitu mengapakah kamu tertipu? Nggak ada tuh siapa, nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Maha mengetahui. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Esa. Gimana cara kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala? Kita dituntut tiap salat khusyuk. Khusyuk kita seolah-olah saat salat melihat Allah. Ini tingkatan ihsan. Kalau misalnya kita nggak bisa melihat Allah, gimana? Seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat sesuatu, mikir dulu. Malu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat yang buruk, malu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dari rezeki, iya, wala yut'imu wala yut'am. Baju kita dikasih sama Allah. Kita masih dikasih nafas lah. Mau kita maksiat, kita masih dikasih fasilitas nafas. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita semua bisa bersyukur, bisa tambah lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan dalam keadaan muslim, beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kita beruntung jadi umat Rasulullah, karena nanti kita akan dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dari Nabi yang terbaik, maka kita semua menjadi umat yang terbaik, umat Rasulullah SAW. Semoga kita berikan keistiqomahan dalam ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diri kita dilindungi, jauhi daripada perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita, cita-cita kita, impian kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.